Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak nastati najtami baini wa bainakum fi musallah insyaallah bil barakah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang sangat barokah ini, kita dapat kembali duduk-duduk bersama para jamaah sekalian dengan tema, dengan pembahasan kitab-kitab pembahasan para ulama terdahulu, kitab-kitab karangan para ulama terdahulu. Mudah-mudahan niat kita semuanya datang dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat ini, Allah catat sebagai amal ibadah yang sempurna. Amin, amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimkan beliau Bapak RW, Pak Haji Amdan, mudah-mudahan Allah jaga selalu kesehatannya, Allah senantiasa berkahi di setiap langkah hidupnya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak RT, ada Pak RT? Beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak terlupa juga kepada Ustadz Agus, Pak Haji Agus selaku DKM Mushola Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkah hidupnya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan tak terlupa juga kepada jajaran beliau, Pak Soleh, Pak Farudin, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Semata-mata sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu mulai dari buayan sampai dengan liang lahat. Alhamdulillah, kita sampai dengan detik ini tak henti-hentinya kita mencari ilmu, haus akan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin kajiannya kita berbeda pada kajian-kajian sebelumnya. Kalau pada kajian sebelum-sebelumnya mungkin kita membahas tentang tafsir Al-Qur'an, fikih, akidah, akhlak, dan lain sebagainya. Namun pada pembahasan kali ini, pada kajian kitab hari ini, kita akan mencoba menggali, kita mencoba mempelajari tata cara bagaimana cara Rasulullah SAW itu menggauli atau bergaul dengan istri-istri beliau. Tentunya kita jangan serta-merta mengikuti hawa nafsu kita. Kita jangan serta-merta atas landasan kita sendiri. Kita tidak mempunyai landasan. Landasan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Rasul lakukan, seyogyanya dengan semampu kita, dengan kemampuan kita, kita lakukan. Kita bisa melakukan apa yang telah Rasul lakukan, kita lakukan. Namun jika memang berat, ya kita sampingkan. Kita kesampingkan sebentar sebelum kita baru benar-benar bisa melakukannya. Hadirin jamaah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya pada langsung intinya saja ya. Karena memang kajian ini mungkin dibahasnya cuma sebulan sekali ya Pak Soleh. Mungkin di penghujung bulan saja. Saya masuk langsung pada bab faslun fi ba'di adabil jima' wa afdali kaifiyati wa ma yata'allaqu bidzalik. Jadi kalau dalam bahasa Arab sebutan atau diksi yang digunakan untuk
bergaul dengan istri itu ada berbagai macam diksi yang dipilih, ada berbagai macam pilihan kata. Yang pertama itu namanya jima, ya Pak. Mungkin kita ketika mendengar ada kajian-kajian ustadz, karena mungkin seorang ustadz itu mungkin tidak ingin mengeluarkan bahasa yang frontal gitu ya, mungkin dibahasakan dengan bahasa kitab ya. Makanya jangan heran nanti ketika misalnya ada menemukan bahasa-bahasa jima, itu tertuju kepada kita bergaul, bagaimana cara kita bergaul dengan istri-istri kita gitu. Istri kita ya, bukan istri-istri kita. Oke, kemudian ada lagi bahasanya watun ya. Watun itu sama persamaan kata dari jima gitu. Bismillah, sebelum saya mulai mari kita fatihahkan satu fatihah untuk mengarang kitab dari kitab Qurratul Uyun, syarah kitab Qurratul Uyun. Pengarangnya adalah Asy-Syaikh Imam Asy-Syarif Al-Hammam Al-Alim Ar-Rabbani Wal-Arif As-Samadani. Beliau dikenal dengan Syekh As-Samadani. Ila hadratillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila zawjatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila muallif hadzal kitab. Syaulillahi lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah. Baik, bukan serta-merta saya di sini sebagai yang berbicara atau yang membacakan kitab ini lebih pandai dari Bapak sekalian. Mungkin Bapak-bapak sekalian mungkin lebih faham gitu Pak ya. Tapi saya di sini berusaha untuk membacakan apa yang pernah Rasul ajarkan kepada kita gitu ya. Mungkin salah satu di antara kita, sebagian dari kita mungkin belum mengetahui bagaimana tata cara Rasul menjalankan ibadah ini. Ini luar biasa, ibadah sangat besar ya Pak ya. Nanti di akhir penghujung acara akan saya bacakan hadisnya. Keutamaan begitu besar pahalanya, begitu azam ya, luar biasanya pahala ketika kita bergaul atau menggauli atau berjima dengan istri kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ba'di adabil jima' wa afdali kaifiyati wa ma yata'allaqu bidzalik. Jadi pembahasan bab ini tentang adabnya berjima. Jadi sudah paham ya, ketika saya menggunakan bahasa jima berarti sudah tertuju ke situ Pak ya. Wa afdali kaifiyatihi wa ma yata'allaqu bidzalik. Jadi keutamaan-keutamaan tata caranya ya. Jadi bagaimana seharusnya kita berlaku ketika berjima kepada istri kita. Wa ma yata'allaqu bidzalik, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jima. Kemudian dimulai dari syairnya seorang ulama. Apa kata syair beliau? Wahdhar minal jima'i fi thiyabi fa huwa minal jahli bila tirtiyabi. Yang pertama dikatakan oleh ulama ini adalah wahdhar minal jima'i fi thiyabi. Hati-hatilah, hindarilah ketika kalian berjima, sedangkan kalian itu dalam keadaan menggunakan pakaian. Mungkin kita sudah tahu semua Pak ya, mungkin tidak mungkin ketika kita misalnya berjima dengan istri kita menggunakan pakaian. Bahkan diibaratkan kalau seandainya ada orang yang berjima dengan istri gitu ya, seorang suami berjima dengan istri itu menggunakan pakaian, jadi dia tidak melepas pakaiannya, itu diibaratkan apa? Fahuwa minal jahli bilartikabi. Maka dia adalah orang yang bodoh, sesungguh-sungguhnya orang yang bodoh gitu. Bagaimana cara logika kita? Bagaimana untuk menjima istri sedangkan dia dalam keadaan memakai baju gitu ya. Jadi artinya kita sangat dihimbau, sangat diultimatum ketika ingin menggauli istri kita tanpa ada sehelai pakaian pun yang menempel di dalam pakaian kita. Itu kita hindari. Bahkan dikatakan orang yang benar sesungguhnya orang-orang bodoh adalah ketika sedang menggauli istri atau berjima dengan istri dia menggunakan pakaian. Nah, syair selanjutnya, bal kullu ma 'alaiha sahiyun za'u wa kun mula'iban laha la tafza'u. Gitu. Akan tetapi justru yang dianjurkan adalah melepaskan semua pakaian yang ada menempel pada diri kita. Tapi bukan cukup sampai di situ, nanti ada keterangannya ya, nanti ada syarahnya. Wa kun mula'iban laha tafza'u, dan jadilah kamu wahai para suami
berbuat adil kepada istri-istri kalian. Artinya adil bagaimana? Ketika berjima itu kita jangan sampai memuaskan kita sendiri, Pak. Jangan langsung. Jadi perlu muqaddimah dulu, ya kan? Kita manja-manja dulu, kita berucap-ucap yang mesra kepada istri gitu ya. Jangan langsung, ya. Iya. Oke, itu. Saya hanya membacakan, Pak ya. Saya hanya membacakan. Jadi jangan langsung ke penetrasinya. Jadi ada muqaddimah dulu. Ini dikatakan. Sehingga apa? Apalagi ini terutama ini pengantin baru. Bayu nanti kalau misalnya udah mau menikah langsung privat ya. Buka gitarnya. Agar apa? Agar jangan langsung ke penetrasi kepada intinya, jangan langsung ke dukhul, langsung masuk. Jadi ada permulanya dulu, ada muqaddimah dulu. Sehingga apa? La tafza'u, sehingga istri kita itu tidak takut, Pak. Apalagi mungkin yang pengantin baru ya, Pak ya. Pengantin baru mungkin ya kita manja-manja dulu, kita bersendagurau dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Jangan langsung kepada intinya. Biasanya kita mungkin di awal-awal Pak ya. Di awal-awal mungkin kita muqaddimahnya banyak. Tapi setelah kesini-sininya mungkin mungkin apa ya? Saya pun kadang merasakan seperti itu ya, kadang. Oke, lanjut kita baca syarahnya. Akhbara rahimahullah ta'ala anna min adabil jima' an la yujami'ar rajulu zawjatahu wa hiya fi thiyabiha bal hatta tunzi'u kullaha. Ini seperti yang dijelaskan di syair tadi. Salah satu adab dari berjima adalah janganlah kamu seorang laki-laki, seorang suami mendatangi istrimu itu kamu sedangkan kamu dalam keadaan berpakaian, ya. Bahkan lepaskanlah semua pakaianmu. Kemudian wa tadkhulu ma'ha fi lihafin wahidin. Nah, ini. Bahkan ketika sudah melepaskan pakaian, bukan cukup sampai di situ, ya. Kita masuk ke dalam satu selimut, ya, Pak. Nah, jadi anjurannya adalah ketika kita ingin berjima dengan istri kita, kita lepaskan semua pakaian kita. Kemudian bukan serta-merta kita lepaskan itu tanpa ada penghalang. Ada penghalangnya, Pak. Yaitu kita masuk ke dalam satu selimut. Jadi tidak dianjurkan kita membuka pakaian, kita masing-masing dari kita melihat satu sama lain. Kita melihat punya istri kita melihat kita. Tidak seperti itu. Yang diajarkan oleh Rasul adalah kita melepaskan semua pakaian tanpa ada sehelai pakaian pun, kemudian kita masuk ke dalam selimut. Ada penghalang di situ, Pak. Nah, jadi gitu, Pak ya. Jadi bukan serta-merta maksudnya lepas baju itu semuanya dilepaskan. Suami melihat istri melihat punya suami, tidak seperti itu. Jadi kita lepaskan semua, baik punya kita atau punya istri, kemudian kita masuk dalam satu selimut. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fi lihafin wahidin. Nah, lianna sunnata yatajridu minas thiyabi wal firash. Ya, karena salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasul adalah melepaskan. Jadi kita steril dari pakaian yang menempel pada badan kita. Kemudian wa dhahiruhu annahu la yujami'aha wa huma mashkufani. Nah, wa huwa kadzalika lil hadis. Jadi di keterangan selanjutnya adalah zahirnya kita memang melepaskan pakaian kita, Pak. Tapi jangan serta-merta kita melepaskan pakaian kita ini benar-benar plong. Kita bisa melihat punya istri bisa melihat kita. Tidak seperti itu. Wa huwa maksyufani. Jadi ada penghalang. Kita masuk ke dalam satu selimut dengan istri kita. Bagaimana dengan kita? Jadi itulah yang diajarkan oleh Rasul. Makanya kita sebagai umat Islam, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, seyogyanya minimal kita bisa mengikuti apa yang pernah Rasul ajarkan, bukan apa yang pernah kita lihat ya dari manapun itu gitu kan. Karena memang panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Itu Pak. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan dulu? Belum? Baik, itu ya Pak. Jadi Mas, ini panjang pembahasannya Pak. Oke, mudah-mudahan kita cepat ya. Baru muqaddimah ya. Jadi anjurannya pertama adalah kita jangan memakai sehelai pakaian pun. Kemudian setelah buka, setelah semuanya tanpa busana, kita jangan serta-merta melihat punya istri semisal pun kita. Tapi kita masuk ke dalam satu selimut. Wa huwa kadzalika lil hadis. Nah, ini hadisnya. Idza jama'a ahadukum fala yatajarradani tajarrudal himarani. Rasul menggambarkan ketika orang yang berjima dengan istri sedangkan dia itu melihat satu sama lain, itu diibaratkan sebagai himaraini, sebagai dua keledai, Pak.
Oh, itu dihimbau oleh Rasul tatkala kita menjima atau menggauli istri kita itu dalam keadaan benar-benar plong, tanpa busana. Kita tidak masuk ke dalam satu selimut, itu tidak ada penghalang satu apapun. Itu diibaratkan oleh Rasul, bahkan di ultimatum oleh Rasul, jangan kalian menggauli istri kalian itu seperti himaron, dua keledai jantan dan keledai betina. Nah, berarti kita kalau seandainya kita melakukan hal itu, berarti kita tak ubahnya seperti himaron ini tadi. Ini bukan perkataan saya, Pak. Saya yang membacakan ini yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam indal jima yughatti ra'sahu. Tuh, Rasul saja melakukan seperti ini. Jadi ketika Rasul itu berjima, menjimai istrinya, yughatti ra'sahu. Rasul menutup kepalanya, Pak. Artinya berselimut. Beliau tidak melihat apa yang ada di hadapannya, punya istrinya, dan istrinya juga tidak melihat punya Rasul. Jadi dalam satu selimut, gitu Pak ya. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Wa yughatti ra'sahu wa yughaddi sautahu wa yaqulu limar'ati 'alaiki bis-sakinah. Nah, ini Pak. Jadi ketika sudah masuk selimut, ini yang Rasul ajarkan. Rasul ketika hendak ingin menjima istrinya, itu Rasul itu menutup kepalanya. Kemudian di dalam selimut itu seraya berkata kepada istrinya, "Ya habibati, 'alaiki bis-sakinah." Wahai istriku, harap kamu tenang, gitu. Jadi memang butuh candaan dulu, Pak, butuh kata-kata romantis gitu ya. Agar memang istri kita itu benar-benar merasa dibutuhkan, merasa benar-benar wah, hadirnya saya ini benar-benar dibutuhkan oleh suami saya, gitu Pak ya. Makanya boleh nanti langsung dipraktekkan ketika sudah ini, ya zaujati, 'alaiki bis-sakinah. Wahai istriku, kamu harus tenang, gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Rasul, Masya Allah. Sampai segitunya Pak ya, Rasul tidak enggan-enggan, Rasul tidak malu-malu, karena ini memang ada pahalanya Pak. Pahalanya sangat azam sekali, sangat besar sekali pahalanya. Sehingga Rasul tidak malu-malu untuk mengajarkan kita sampai kepada masalah hubungan jima. Masya Allah. Wa qala al-Khattab yanbaghi lil mujami' an yastaruha fa huwa wa ahlihi bi thawbin sawa'un kana mustaqbilal qiblati am la. Nah, jadi salah seorang ulama yang bernama Al-Khattab mengatakan yanbaghi lil mujami' an yastaruha wa huwa ahlihi bi thawbin sawa'un kana mustaqbilal qiblati am la. Jadi sebaiknya kita sebagai istri, sebagai suami, ketika hendak menjimai istri kita itu dalam keadaan tanpa ada sehelai apapun. Namun jangan serta-merta ketika kita tidak memakai baju ini, jangan sampai kita benar-benar plong terlihat gitu ya. Kita bisa melihat punya istri melihat tidak. Itu ada penutupnya. Di sini digambarkan selimut masuk dalam satu selimut. Sawa'un kana mustaqbilal qiblati amla. Sama saja ya, artinya kita boleh menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Sawa'un kana mustaqbilal qiblati amla. Kemudian qala fil madakhil wa yanbaghi an la yujami'aha wa huma makshufani bihaitsu la yakunu 'alaihima syai'un yastaruhuma. Tuh, seorang ulama juga mengatakan dari syarahnya perkataan Rasul ini, hadis ini, kita benar-benar dihimbau jangan sampai kita menjimai istri kita. Memang kita dalam keadaan tidak tanpa ada busana, tapi jangan serta-merta kita benar-benar plong begitu saja Pak ya, harus ada penutupnya. Ini beberapa perkataan ulama ini, bukan cuma hadis tapi disyarah oleh para ulama. Lianna Nabi SAW naha an dzalik wa abahu. Tuh, kalau seandainya ada orang yang melakukan perbuatan ini, kata Rasul sangat menentangnya, Rasul sangat melarangnya, bahkan sampai mencela orang tersebut. Artinya mencela mungkin kurang baik gitu, sebaiknya dihindarkan. Ketika kita ingin menjima istri kita, pastikan semuanya terlepas semua dari tubuh kita. Kemudian jangan sampai ada sesuatu yang benar-benar plong begitu saja, harus ada penghalangnya gitu. Kama diibaratkan oleh Rasul lagi, kama yaf'alul 'airani ay al-himaran, sebagaimana ketika kita menggauli istri kita dengan tanpa busana, benar tanpa ada penutup, itu diibaratkan sebagai himaran, seperti kedua keledai. Wa qad kana as-siddiqu, nah ini radhiyallahu anhu yughatti ra'sahu idzaka hayaan minallahi ta'ala. Tuh, bahkan sahabat Rasul yang paling mulia ya, wa qad kana as-siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yughatti ra'sahu. Abu Bakar As-Siddiq pun seperti Rasul,
Jadi ketika ingin menjima istrinya menutup kepalanya. Kenapa? Idzaka hayaan minallah. Malu gitu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal ada penutup ya, Pak ya. Kemudian mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, Pak, sebelum kita lanjutkan? Belum? Mungkin sudah paham. Tapi itulah, Pak, yang diajarkan. Ya, jadi itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian selanjutnya faidatani. Nah, 2 faidah dari faidah apa sih yang hikmah yang bisa kita dapatkan dari melepas pakaian gitu ya. Ini ada faidahnya. Yang pertama, al-ula fit tajridi minasyabi indan naumi fawaidun. Jadi faidah ketika kita melepas pakaian ketika tidur ya, atau ketika menjima istri kita. Minha, salah satu darinya adalah anna fiha rahatun lil badan min hararatil harakatin nahar. Jadi kita biasa sering, Pak ya, memang salah satu faidah ketika kita tidur atau ketika kita menjima istri kita dalam keadaan tanpa busana, artinya benar-benar tanpa ada busana yang menempel di dalam tubuh kita. Itu sebagaimana ketika misalnya kita panas di siang hari ya, siang hari kita misal panas. Biasanya kalau seandainya tidak ada kipas angin, bahkan kalaupun ada kipas angin, kita, bahkan saya sendiri pun walaupun sudah hidup kipas angin, itu saya lepas baju saya gitu, Pak, saking panasnya gitu. Jadi seakan-akan ada istirahat sebentar lah untuk badan saya yang mana seharian saya memakai baju gitu ya. Jadi ketika kita lepas agak sedikit lega sedikit, Pak, agak sedikit nyaman, nyantai gitu ya. Itu salah satu faidah dari ketika kita membuka baju kita sedangkan kita dalam berjima. Wa minha suhulatut taqlibi yaminan wa shimalan. Kemudian faidah yang kedua atau selanjutnya adalah mempermudah kita untuk bolak-balik dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu salah satu faedahnya juga. Kemudian wa minha idkhalus sururi 'alal ahli bi ziyadat tamattu'. Nah, kemudian faedah selanjutnya adalah memberikan kesenangan kepada istri kita dengan bertambahnya kenikmatan di dalam berjima itu tadi. Itu salah satu faedahnya, ya. Kemudian selanjutnya wa imtithalul amri li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha idha'atil mal wa la syakka anna an-nauma fi thawbir rafi'i yafsuduhu. Nah, ini salah satu faedahnya juga. Ini menurut keterangan di sini, tatkala kita memakai baju gitu ya, ketika kita tidur atau ketika berjima, kan kita nggak tahu pergerakan kita seperti apa. Itu apa? Diibaratkan idha'atil mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Kita membeli pakaian kita dengan uang. Artinya sampai sedetail itu Islam mengajarkan jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta kita itu dengan sesuatu yang kira-kira dengan sesuatu itu tadi kita bisa merusak atau menghambur-hamburkan uang kita. Kita tidur dalam keadaan memakai baju atau ketika kita menjima istri kita dalam memakai baju, dalam memakai celana, itu pergerakan kita tidak tahu, Pak. Itu diibaratkan situ itu dapat merusak baju kita, ya. Wa fi thawbir rafi'i yufsiduhu, tuh. Dapat merusak baju kita. Bahkan sampai sedetail itu Rasul mengajarkan jangan sampai kita membuang-buang harta kita. Otomatis kalau seandainya baju kita rusak, kita pasti nggak mau lagi makanya, Pak ya. Sudah lusuh, sudah kucel, sudah tidak layak pakai lagi. Nah, sehingga dianjurkan oleh Rasul ketika kita tidur atau ketika kita ingin menjima istri kita, hendaklah memakai baju kita. Itu, Pak ya. Kemudian selanjutnya, Masya Allah. Wa min adabil jima'i aidan, dan ini banyak, Pak ya, adab-adabnya, ini baru pembukaan. Dan salah satu dari adab berjima adalah ma asyara ilaihi biqaulihi wa kun mula'iban laha la tafza'. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita jangan langsung tancap gas, Pak. Harus ada muqaddimah dulu ya. Kita berbincang-bincang dengan istri dulu, Dek, gitu kan. Seharian ini kakak belum melihat adek, rindu sekali rasanya. Seneng, Pak, wanita itu kalau di itu kan gitu ya. Jangan langsung tancap gas. Capek gitu kan. Dek, ayo buka, langsung. Tidak seperti itu, Pak ya. Jadi nanti ada, kalau seandainya ada seorang suami yang tidak ada kasih sayang dulu kepada istri, tidak bermanja-manja dulu, itu nanti ada dampak negatifnya. Nanti akan dibahas di sini. Fa akhbaruhu, syairnya, mu'anikon mubashiran muqabbilan fi ghairi ainaiha fahaka waqbala. Tuh.
Jadi dianjurkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW, jadi jangan langsung kepada intinya. Sebaiknya apa? Mu'anikon, kita peluk dulu istri kita, kita manja dulu, kemudian mubasyiron, bercumbu rayu, gitu kan? Masya Allah bahasanya ini Pak. Muqabbilan, itu muqabbilan itu berasal dari kata qabbala yuqabbilu, kita cumbui istri kita. Masya Allah, mohon maaf ya kalau bahasanya agak seperti ini. Inilah yang diterjemahkan dalam bahasa ini ya, gitu ya. Kita boleh mencium semua apa yang ada dalam istri kita, fi ghairi ainaiha, tuh. Kita dilarang untuk mencium pada bagian kedua mata. Tuh, ini yang dianjurkan oleh Rasul. Fi ghairi ainiha fahaka waqbala. Ambillah pelajaran ini, kemudian terimalah apa yang telah disampaikan ini. Tuh, kita boleh mu'anikon, jangan langsung tancap gas, sebaiknya kita manja dulu, kita peluk dulu, kita cumbu rayu dulu. Namun ketika kita mencium, usahakan jangan sampai mencium kedua matanya. Kemudian selanjutnya, fa akhbara rahimahullahu taala annahu yatlabu min zawjihi idza arada al-jima' an yumazihu zawjatahu wa yula'ibaha bima huwa mubahun. Nah, jadi Rasul Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, menghimbau kita sebagai para suami ketika ingin berjima dengan istri kita, jangan langsung, sebaiknya untuk bercanda-canda dulu kepada istri kita, ya Pak ya. Kemudian berkata-kata romantis yang sehingganya dengan kata-kata ini bisa menggugah gitu ya, bisa membuat istri kita tuh semakin bisa menikmati gitu Pak. Jangan langsung. Kemudian seperti apa yang dianjurkan, mubahun, seperti yang telah dianjurkan oleh syariat Islam. Seperti apa? Mula masatahu, ya, seperti mencumbu rayu, berpelukan, wal mu'anaqatu, kemudian berpelukan, wal qublatu, dan kita ciumi, kita cumbui, fi ghairi ainaiha, pada selain kedua matanya. Wa amma fiha fa fuaddi lil firaq. Ini salah satu, mungkin nggak tahu ya kajian secara ilmiahnya seperti apa. Namun yang menurut kata para ulama, kita dihimbau untuk tidak mencium di bagian kedua matanya. Karena apa? Karena itu dapat menyebabkan firaq, perceraian. Saya kurang tahu Pak ya kajiannya seperti apa, namun saya hanya membacakan sini. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mencium di bagian mata, kedua mata. Kemudian penjelasannya kamayati. Nanti ada bab sendiri untuk membahas kenapa kita dilarang untuk mencium atau kita tidak dianjurkan untuk mencium di bagian kedua mata ini. Kemudian ada hadis lagi, wala ya'tiha ala ghaflatin liqaulihi la yaq'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqa'ul bahimata liyakuna bainahuma rasul. Kemudian janganlah, kata Rasul, kalian para suami mendatangi istri kalian itu dalam keadaan lalai. Artinya dalam keadaan ya mau nggak mau Pak gitu Pak. Jadi kita dalam keadaan capek gitu kan, kita dalam keadaan ini ya kita semaunya aja gitu kan. Ayo Dek, langsung Dek. Tidak ada muqaddimah dulu. Ayo Dek, langsung kita kepada intinya Dek. Tidak seperti itu Pak. Karena beda ya Pak antara hasrat kita itu mungkin klimaks kita dengan klimaksnya istri itu berbeda Pak. Mungkin kita jangan egois lah jadi suami. Kita memang kadang kita kurang bersyahwat gitu ya, namun kita paksakan, tidak ada keinginan, maunya langsung. Jadi maunya kita sendiri, kita langsung mau ke intinya aja gitu. Beda dengan pas waktu malam-malam pengantin baru. Wow, malam pengantin baru mungkin bisa 2 jaman gitu Pak ya Pak. Namun setelah kesini-sininya, kita maunya langsung aja. Tidak seperti itu Pak. Tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setiap kali ingin berjima, kita rayu istri kita cumbu. Nanti ada dampak negatif dari apa yang dilakukan tatkala dia tidak mencumbui dulu langsung kepada intinya. Nanti ada di sini keterangannya. La yaqanna ahadukum ala imratihi kama taqul bahimah, tuh diibaratkan sebagai hewan. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian itu sebagai bahimah, sebagai hewan. Hewan itu kan mau nggak mau langsung pada intinya. Pernah ada Pak ngelihat hewan yang ingin berjima itu ada mesra-mesra dulu? Enggak, langsung Pak ya. Kucing aja. Itu kita mungkin sering melihat kucing itu. Kucing itu enggak ada, bahkan langsung pada intinya. Nah, itu kenapa, Pak? Burung. Oh gitu.
Saya belum tahu Pak ya. Tapi di sini keterangannya, janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian itu seperti bahimah, seperti hewan. Karena hewan itu tidak ada mukodimah dulu, langsung kepada intinya. Makanya diibaratkan seperti itu ya, bagi kita yang tidak memulainya dengan mukodimah. Kemudian, sebaiknya di antara kalian itu harus ada bainahuma rasulun. Kemudian para sahabat bertanya, qila wa mar rasul? Qala al-qiblatu wal kalamu wa fi riwayatin ukhra. Tuh. Kemudian sebaiknya di antara kalian itu harus ada rasul. Apa itu rasul, Pak? Utusan. Utusan itu maksud di sini adalah muqaddimah gitu ya. Ada perantara dulu, jangan langsung kepada intinya. Kemudian para sahabat bertanya gitu kan. Qila wa mar rasul gitu kan. Dikatakan, kemudian apa itu rasul? Qala al-qiblatu wal kalamu. Jadi kita cumbui dulu, Rasul itu adalah perantara, kita cumbui dulu, kita ngajak ngobrol dulu yang mesra gitu Pak ya. Kemudian wa fi riwayatin ukhra idza jama'a ahadukum fala yatajarradu tajarrudal faras. Tuh, banyak sekali yang diibaratkan oleh Rasul, janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian, janganlah kalian menjima istri kalian itu seperti faros, di sini seperti kuda. Tuh, sudah ada 3 perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasul tatkala kita menjima istri kita tidak sesuai dengan syarat Islam. Yang pertama itu seperti himron, seperti 2 keledai. Kemudian yang kedua tadi hadisnya jangan seperti hewan. Dan yang ketiga ini janganlah kalian menjimai atau menggauli istri kalian itu seperti kuda. Tuh, Masya Allah ya, sangat itu ya, kita sangat dianjurkan, sangat dihimbau untuk tidak menyamai hewan-hewan ini. Ay al-himaru wal yaqaddama talattufu wal kamalu littaqbil. Nah, jadi sebaiknya kita mendahulukan kelembutan, kasih sayang kepada istri kita gitu Pak ya. Wal kalam, dan berbincang-bincang dulu sama istri kita, jangan langsung wat taqbil, dan kita cumbui gitu istri kita Pak ya. Wa hikmatu dzalik annal mar'ata tuhibbu minar rajul ma yuhibbu minha. Nah, karena sesungguhnya wanita itu suka apa yang kita suka Pak. Maksudnya seperti ini dari perkataan ini. Kita suka dimanja oleh istri kita, kita suka dipeluk oleh istri kita, kita suka dipegang tangannya, kita suka dipegang bagian-bagian tertentunya. Sebagaimana kita suka dimanja oleh istri kita, istri pun suka Pak ketika kita manja, ketika kita pegang, ketika kita sentuh bagian-bagian tertentu ya. Seperti itu maksud dari sini. Sebagaimana kita suka dimanja oleh istri, kita suka diciumi oleh istri, kita suka dipeluk oleh istri, begitu juga istri. Istri juga suka Pak, jangan langsung ya. Jadi perlu ada muqaddimah dulu gitu ya. Fa idza ataha ala ghaflatin faqad yaqdi hajatahu qabla an taqdi hiya. Tuh. Kalau seandainya kita datang menjimai atau mendatangi menggauli istri kita dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai, dalam keadaan mau nggak mau, maunya itu langsung saja, tidak tanpa adanya muqaddimah, itu kita egois Pak. Itu dibaratkan faqad yaqdi hajatahu, sesungguhnya kamu itu hanya memenuhi hajat kamu saja tanpa memperhatikan hajat istrimu. Karena klimaksnya kita dengan istri itu berbeda Pak ya. Mungkin kita lebih cepat klimaksnya daripada istri. Makanya sebelum kepada intinya itu kita minimal kalau bisa itu Pak, kita puaskan dulu istri kita sebelum kepada proses intinya. Karena kalau seandainya sudah pada intinya, itu biasanya yang lebih cepat puas, yang lebih cepat terpenuhi hajatnya itu laki-laki ketimbang wanita. Kita kalau seandainya sudah selesai hajat yang kita butuhkan, itu sudah selesai begitu aja. Nggak ada nafsu lagi untuk melanjutkan. Sedangkan istri kita, bayangkan istri kita. Ketika kita sudah menyelesaikan hajat kita, kebutuhan kita, namun istri kita belum selesai, belum puncak pada klimaksnya. Atau ketika kita sudah selesai, istri kita lagi baru memulai klimaksnya, namun kita sudah selesai begitu saja. Ini akan berdampak negatif kepada istri kita. Nanti di sini dibahas. Jangan sampai egois ya Pak ya. Makanya butuhnya muqaddimah dulu, bahkan kalau bisa kita buat istri kita itu mulai klimaks itu sebelum sebelum kepada proses intinya gitu Pak ya. Jadi kita cumbui dulu, kita membuat dia senang dulu ketika sudah mulai benar-benar sudah, karena di sini ada keterangannya salah satu tanda istri itu sudah memulai memasuki masa-masa klimaks gitu, itu biasanya ada keringat di sini Pak, di dahinya. Itu sudah mulai tuh. Nah, ketika sudah mulai tanda itu baru
langsung kita pada intinya. Jangan sama seperti keledai, jangan seperti hewan, jangan seperti kuda. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita dianjurkan jangan egois gitu ya. Karena apa? Kalau seandainya kita melakukan itu, fa inna dzalika ila tashwishiha au ifsadi diniha. Tuh, yang ditakutkan oleh Rasul ketika kita egois, ketika kita hanya mementingkan hajat kita sendiri, ketika hajat kita sudah selesai sedangkan istri kita belum, itu akan dapat apa? Itu akan membuat apa ya? Perasaan istri kita itu merasa, ya Allah, saya belum merasa puas gitu, saya belum merasakan puncaknya, tapi sudah selesai. Bahkan sampai pada hal negatif yang sangat besar, wa ifsadi diniha, itu dapat merusak agamanya. Yang dimaksud dengan merusak agamanya di sini mungkin kita bisa sering mendengar ada seorang istri karena apa namanya? Saya pernah membaca berita itu, karena gara-gara suami tidak bisa memuaskan nafsunya istri, belum bisa memenuhi hajatnya istri dalam hal berhubungan, istri minta cerai gitu Pak ya. Ini salah satu merusak agama. Allah sangat membenci perkara perceraian. Ada satu perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perkara ini dibenci oleh Rasul. Apa itu? Yaitu perceraian. Ini yang dimaksud dengan wa ifsadi diniha. Jangan sampai kita membuat istri kita karena memang merasa kurang puas. Nauzubillah min zalik ya Pak ya. Nauzubillah, sangat kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada istri kita karena ketidakpuasannya dia, karena kurangnya terpenuhi hajatnya istri kita mungkin nauzubillah min zalik. Itulah mungkin sebab cikal bakal dia dekat dengan timbulnya apa namanya? Perselingkuhan gitu Pak ya. Mungkin dia dekat dengan laki-laki yang lain gitu kan, merasa wah ini lebih nyaman, kemudian dirayu-rayu sama cowok lain. Itu mungkin salah satu penyebab. Makanya jangan salahkan istri kita juga Pak kalau seandainya ada perbuatan-perbuatan seperti ini. Mungkin kita introspeksi diri Pak. Jangan sampai kita hanya memenuhi hajat kita tanpa melihat kebutuhan istri kita. Kita tanyai, bahkan bila perlu gitu ya, sebelum kita masuk pada intinya, Dek, kira-kira sudah mulai belum ini, ada rasa-rasa klimaksnya sudah mulai ini? Oh ya sudah, silakan. Mungkin kalau kita sudah dipersilakan baru kita langsung kepada intinya. Jangan seenak kita Pak, jangan egois gitu ya. Karena memang menurut keterangan puncak klimaksnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau perempuan itu mungkin lebih agak lama ketimbang laki-laki. Kalau laki-laki mungkin ketika sudah keluar ya, mani sudah keluar, mungkin sudah selesai gitu. Tapi kalau wanita belum tentu. Makanya kita jangan sampai ghaflah dalam keadaan lalai, karena itu berdampak negatif. Bahkan di sini nanti keterangannya ya. Wal khairu kullaha fis sunnah. Tuh. Adapun kebaikan-kebaikan yang telah saya disampaikan di dalam pembahasan tadi, kulluha fis sunnah. Semuanya sesuai dengan anjuran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia alla ya'tiha hatta yuhadithuha. Sama ya seperti pembahasan tadi Pak ya. Nah, kemudian ini dampak negatif lagi dari ketika kita mencumbui istri kita atau mendatangi istri kita, menjima istri kita, itu semaunya kita sendiri. Artinya ketika kita sudah puas dengan hajat kita, kita tidak memperhatikan istri kita, nih berdampak apa? Nah, di sini dikatakan apa? Wa huwal mukhalifatu wa likaunil waladul jahilan ghabiyan. Nah, saya belum mengetahui secara medisnya ya. Tapi kalau seandainya ada yang seperti ini, kemudian kejadian istrinya belum merasakan puncak klimaksnya, sedangkan sang suami ini egois, dia sudah puncak klimaks, sudah memenuhi hajatnya, dia keluarkan sperma ke dalam vaginanya, dalam kemaluan istrinya, ke dalam farjinya. Kemudian ketika dari proses pembuahan ini tadi menghasilkan sebuah anak, seorang walad, walikaunil waladu jahilan ghabiyan. Tuh, ini bahkan sampai kalau ada yang seperti itu, bisa jadi anak itu nanti jahil, bodoh. Kemudian ghabiyan. Ghabiyan itu bahasa Arab lebih bodoh daripada bodoh gitu, Pak. Ada yang namanya jahil. Kalau udah bahasa ghabi, itu orang Arab kalau misalnya, mungkin kalau kita itu bego gitu ya bahasa kasarnya ya. Nah, orang Arab mungkin bahasanya lebih daripada jahil, ghabi. Ghabi gitu ya bahasanya. Nah, mungkin saya tidak tahu persis kajian ilmiahnya seperti apa, namun menurut keterangan kalau seandainya kita hanya bisa memuaskan hajat kita tanpa memperhatikan hajat dari seorang istri, kita tidak bisa tidak bisa pintar merasa gitu Pak bahasanya. Kita hanya pintar merasa bahwasanya saya sudah selesai nih hajat saya. Ya udah, gitu saja. Tidak seperti itu yang dianjurkan.
Kalau seandainya ada seperti itu, bisa jadi tidak menutup kemungkinan nanti yang akan lahir dari anak-anak kita itu mungkin anak-anak yang bodoh, anak-anak yang jahil. Mungkin dari situ mungkin yang dimaksud di sini keterbelakangan mental. Mungkin di situ bisa jadi ya Pak ya. Mungkin juga di situ ada yang namanya berbagai macam kelainan-kelainan dan lain sebagainya. Itu makanya saya hanya membacakan saja Pak ya. Mungkin saya bukan bermaksud untuk menggurui karena saya memang baru Pak dibandingkan bapak-bapak sekalian mungkin sudah lama, sudah bertahun-tahun. Namun saya mungkin ya pernikahan kami mungkin baru seumur jagung, bukan bermaksud itu Pak. Namun saya hanya bisa membacakan saja. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan, dirangkum dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Qurratul Uyun. Oke, mungkin itu saja Pak pembahasannya. Mungkin setelah ini boleh jika ada yang ingin